Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, sang penulis takdir yang tak pernah salah menulis, yang jika menunda bukan karena lupa, tapi karena ingin memberi di waktu yang lebih sempurna. Dialah yang telah memberikan takdir kepada kita untuk bisa berkumpul di hari ini di tempat yang penuh berkah, majelis yang insya Allah wanginya lebih harum daripada bunga di taman syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tak pernah mengeluh pada takdir meski ujian selalu hadir. Masya Allah, tabarakallah ya Bu ya. Nembe orang kengeng kabar dukanya ibunya, parantos ngantunkeun nembe tabu salapan ibu Wiwin jamaah ata'awun. Urang doakeun mudah-mudahan ibuna Bu Wiwin ditampi iman Islamna, dicaangkeun kuburna, ditampi amal ibadahna. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Qadarullohnya bunya nah eta nu namina takdir. Urang teu aya nu apal iraha takdir sumpingnya ka urang ngajemput urang sadayana gitu nya. Urang ge saminya punya nuju antri ieu teh. Qadarullah bulan kita kemarin kehilangan orang-orang yang kita cintai ya Bu ya. Pertama Ibu Haji Mae, beliau sesepuh kita, beliau teladan kita. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah, diberi tempat terbaik. Kadang yang kita kira musibah ternyata itu penuh berkah. Yang kita kira akhir ternyata itu justru awal sesuatu yang baru. Coba Ibu ingat berapa banyak doa yang dulu Ibu panjatkan, tapi akhirnya tidak dikabulkan sama Allah. Tapi di akhir Ibu bersyukur, oh ya alhamdulillah. Ternyata itu yang terbaik buat kita. Sering terbegitu. Sering begitu. Akikah Rasul di usia saya head itu mulai usia 12 tahun. Tapi di usia 14 tahun sudah berhenti. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah lagi kecuali kalau bagi seorang perempuan itu masalah besar ya Bu. Sampai akhirnya saya bolak-balik ke rumah sakit, dah hoyong-hoyongnya dan udah ini lagi. Bolak-balik ke rumah sakit sampai usia saya 17
sebelumnya belum ada ponis yang sakit saya apa gitu. Nah setelah usia 18 tahun barulah terdeteksi bahwa ini saya kecil. Jadi kalau orang normal itu rahimnya 8 cm, saya cuma 3,6 cm. Dan dokter memvonis bahwa kemungkinan besar saya tidak bisa punya anak. Kondisi saya masih remaja, seorang perempuan. Pasti wah gitu ya, bergejolak gitu ya. Gimana nanti itu bisa punya suami kah, bisa menikahkah gitu ya. Akhirnya di usia 22 tahun saya taat dengan seorang ikhwan, karena ya ada fitrahnya perempuan ya, yang menikah ya. Qadarullah, ketika saya sampaikan keluhan saya, penyakit saya, beliau mundur. 3 kali saya seperti itu, 3 kali mau menikah, 3 kali mundur. Itu usia 25. Dia merasa kenapa Allah menurunkan takdir itu buat saya gitu. Kenapa nggak sama yang lain gitu ya? Dulu sempat seperti itu, karena kan saya masih remaja, belum tahu ilmunya gitu kan seperti apa. Cuman alhamdulillah saya ditakdirkan berada di keluarga yang religius mungkin ya. Jadi keluarga menguatkan, insya Allah yang terbaik pada Allah. Pasti itu mah prediksi dokter ya, manusia gitu kan. Kalau tidak ada yang tidak mungkin buat Allah menakdir. Kalau Allah menakdirkan kita punya anak, pasti bakal punya gitu. Kalau Allah menakdirkan tidak ada yang sulit buat Allah mah gitu. Yakin deh, ya saya sudah mulai membaik gitu saat itu usia, tapi sudah mulai 25 sudah khawatir ya, apakah saya akan menikah atau tidak. Sampai akhirnya datang seorang ikhwan mau melamar adik saya, bukan mau melamar saya, mau melamar adik saya. Tapi masya Allah gitu, adik saya menolak karena saya tidak akan mau menerima lamaran seseorang sebelum kakak saya menikah. Jadi qadarullah ikhwan ini yang mencarikan jodoh buat saya. Tapi qadarullah ya akhirnya alhamdulillah saya ketemu dengan suami saya yang sekarang ini. Ketika kami berkenalan, ta'aruf gitu ya, kalau mau serius sok datang ke rumah gitu ya. Akhirnya beliau datang ke rumah, ketemu ayah saya, ketemu adik saya. Kalau dulu lagi nggak ada masalah, jadi ketemu sama bapak. Dan ya biasalah ngobrol ya, nggak pulang. Terus saya belum ceritakan karena masih trauma gitu ya, takut gitu ya. Kalau diceritakan lagi deh, takut ngobrol lagi. Usia udah mendekati 30 mah udah rawan. Ya rawan lah gitu buat seorang perempuan. Akhirnya ketika beliau pulang, saya memberanikan diri untuk menjadi SMS ini kamu mana saya WA di SMS tentang kondisi saya yang seperti apa, ya dokter memvonis saya tidak bisa punya anak. Dan yang membuat saya terharu, padahal saya udah nggak mikirin, maksudnya apa nama mana mudah-mudahan pasti ditampi gitu ya. Dan ketika saya mengutarakan dan beliau jawab, itu mah urusan Allah, bukan urusan kita. Allah yang menakdirkan kita punya anak atau tidak. Ya alhamdulillah, meskipun suami saya bukan orang hebat, bukan seorang ulama, padahal yang 3 sebelumnya itu mereka telah calon ulama benar gitu ya, dan lulusan pesantren, lulusan universitas Islam gitu ya, yang juga orang yang sebelumnya yang sudah menolak. Padahal suami saya yang sekarang bukan siapa-siapa gitu, hanya orang biasa.
menerima saya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jujur itu nggak nyangka gitu dulunya gitu. Dan kalau melihat fisik mah, saya jauh dari suami saya. Banyak orang yang nggak nyangka kalau saya teh bisa menikah dengan, kalau secara fisik ya maksudnya teh, kata orang mah ganteng cenah Saur kuning oke siapa Wisnu cenah si gabah bayi Samson cenah banyak orang yang menyangka yang itu ternyata buah keikhlasan, buah kesabaran, ternyata Allah kirimkan yang lebih baik. Meskipun beliau bukan siapa-siapa, tapi keberadaannya membuat saya lebih tenang, lebih bahagia. Yang pun dia wae akhirnya nyata segera kepada pastor. Pami gaduh tuang saya suatu aku. Ya, kalau pun lanjut gitu. Jadi apapun yang kanggo ya kanggo pun lanjut gitu. Pami aya konsumsi kali dia duaan mah eta kanggo Anwar. Abi oge kedah ohnya. No juraos keluar tadi namanya ada di saya. Sejarah dan kalau kemudian akan berlanjut, yaitu mungkin ya buah kita ridho dengan takdir, yaitu yang saya rasakan begitu. Ketika kita ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akhirnya pasti akan indah gitu. Ya alhamdulillah itu ternyata dia melihat kehidupan orang-orang yang telah menolak saya pun tidak ya maksudnya biasa aja gitu ya gitu. Ya saya justru bersyukur gitu sekarang alhamdulillah punya suami yang mohon doanya juga dari ibu ya, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan gitu, dalam usaha gitu. Saya pun sebagai istrinya tetap Allah jaga terus taat karena tinggal satu dia pun jalan surga saya gitu. Ibu sudah tidak ada, ya sudah tidak ada, tinggal beliau yang menjadi jalan surga bagi saya gitu. Mohon doanya dari ibu semua, semoga Allah mudahkan jalan jihad saya, jalan juang saya untuk berkumpul lagi dengan orang-orang yang saya cintai ya Bu. Di surganya Allah tidak ada yang sempat seindah itu gitu. Dan kita harapan itu kita kembali berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah. Itu tempat kembali. Sekarang kita sedang antarnya sedang siapa tahu bisa jadi saya duluan, bisa jadi ibu yang duluan gitu ya. Kita sedang menunggu antrian Allah memanggil kita. Mungkin kadang kita anggap buruk, justru cara Allah itu untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang merugikan. Ya kan siapa tahu kalau saya nikah dengan yang lain mah mungkin saya bisa bicara di sini atau tidak gitu ya. Alhamdulillahnya suami saya selalu support gitu, gak pernah melarang apapun yang saya lakukan asal itu demi kebaikan. Mudah-mudahan perjuangan kita bisa Allah mudahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa terus dilindungi gitu ya, dinaungi oleh Allah agar kita bisa selamat pulang nanti ke tempat tujuan kita. Jangan sampai kita nggak tahu jalan pulangnya apa, karena tidak ada manusia yang sempurna ya, tapi manusia yang terbaik itu yang tahu jalan pulang. Jadi ibu-ibu harus tahu jalan pulang kita itu mau kemana, mau ke surga atau mau ke neraka. Dan cuma dua itu pilihannya, tidak ada yang lain gitu. Jadi kita harus memilih dari sekarang jalan pulang kita mau kemana. Yang ini kalau kita melakukan segala sesuatu harus karena Allah pada awal, meskipun kadang langsung dari aja kerencangan gitu kan, dijadwal 3 pekan gitu, tapi tidak apa-apa.
gitu ya. Dan itu juga kebaikan. Kami niatkan dalam hati bahwa apa yang kita lakukan itu karena Allah. Lebar ibu terus tebing-tebing tadi, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, lebar gitu. Sayangnya tidak akan menjadi amal soleh kita ya. Kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah segala perjuangan pengorbanan ibu untuk sampai ke sini itu akan membuahkan hasil yang baik. Yang kedua, takdir tidak selalu mudah. Jadi kita tahu bahwa takdir yang Allah berikan tidak selamanya mudah buat kita gitu. Karena Allah menakdirkan ada yang baik, ada yang buruk. Kalau takdirnya baik, baik, terbaik dari Allah. Ada yang baik, ada yang buruk. ada yang baik, ada yang buruk. Karena kita ya, kalau teman kita akan bisa terasa baik, kadang terasa buruk. Tapi kalau buat Allah, takdir itu semuanya baik. Meskipun itu kita anggap buruk, tapi pada dasarnya takdir itu baik buat kita. Rasulullah pernah mengatakan dulu, ketahuilah apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Jadi Allah sudah menakdirkan tepat gitu, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat gitu. Kalau mau lepas menulis takdir, karena itu sudah ditakdirkan jauh-jauhan buat orang yang beriman mah, itu teh tidak ada yang kebetulan itu. Kita ada di sini saat ini bukan kebetulan karena ada di Jawa, bukan karena ibu punya waktu, bukan, tapi karena takdir Allah. Kita ada di sini karena takdir Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan ibu-ibu, maka ibu merasa dia maunya. Kalau Allah tidak menggerakkan hati ibu untuk tolak itu, mungkin ibu-ibu tidak akan ada di sini. Allah tidak menakdirkan saya di sini, kita tidak akan bertemu. Jadi semua yang Allah, semua keadaan ini adalah Allah takdirkan. Ini semua skenario Allah. Ibu ada janjinya, tapi saya ada mah yang itu sudah takdir Allah. Ibu-ibu nu dipayun anu di kawasan itu sudah jadi takdir Allah gitu. Nah, takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk, dan kita harus menerima semua takdir yang Allah berikan. Semua apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan sehelai daun punya anu murah, eta teh tos aya catatan itu di lautnya maupun 1400 tahun yang lalu, pokoknya mah jauh-jauh hari sebelum kita diciptakan, semua itu sudah ada. Ibu badai kapal makan, ibu badai kamana, ibu badai sudah ada takdirnya di lautnya makhluk. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid juga, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi daripada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum kita diciptakan itu sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa kita akan seperti apa, bumi akan seperti apa, itu sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Allah lah yang menjadi skenario hidup kita. Jadi kalau hari ini hidup kita terasa berat, jangan kecewa. Mungkin Allah sedang menyiapkan hati kita agar kita bisa lebih kuat, bukan lebih cepat. Jadi Bu, jangan terburu-buru, nikmati hidup ini, jalani hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Ya Bu, harus tahu Allah itu maha. Ibu misalkan ketika bertemu dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, kira-kira Allah senang gak ya kalau saya berbicara seperti ini? Kira-kira Allah senang gak ya kalau saya melakukan itu? Terus yakinkan dalam hati apa yang kita lakukan harus sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kita bisa belajar dari Nabi kita yang Nabi Yusuf. Kira-kira ujiannya begitu luar
luar biasa. Dari kecil dibully sama kakak-kakak. Ya. Bayangkan Bu, kita punya 10 saudara, yang 9 benci sama kita, yang 1 sayang sama kita. Gimana perasaannya Bu? Tiap hari dibully, maksudnya tiap hari dimarahi, dikecewakan gitu ya, pasti sampai akhirnya kan dibuang. Karena saking bencinya sama Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ke akan beres punya di pamit sinetron maka itu teh langsung bahagia punya. Itu Nabi Yusuf gitu. Setelah Allah masukkan ke dalam sumur, Allah angkat dari sumur itu, tapi Allah takdirkan Nabi Yusuf menjadi budak. Jadi budak itu bukan hal yang mudah. Di kurang lain jadi pembantu masih dibayar gitu. Tapi kalau jadi budak, boro-boro dibayar. Kita kerja kayak kerja rodi gitu ya, siang malam, tapi nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dikasih apapun gitu. Lalu setelah beranjak dewasa, di apapun ujian lagi difitnah sama Zulaikha, difitnah dan akhirnya masuk penjara. Coba Bu, kalau kita ada di posisi Nabi Yusuf, memahami dari kecil sampai tua, tidak pernah merasa bahagia. Ya Bu ya, kalau kita melihat dari kacamata orang lain, tapi karena Nabi Yusuf punya iman yang kuat dan tidak pernah mengeluh atas takdir yang Allah berikan, Nabi Yusuf pasrah dengan apa yang sudah menjadi jalan hidupnya. Akhirnya Allah ambil. Ya Bu ya, Nabi Yusuf dari asalnya hina jadi mulia. Akhirnya setelah keluar dari penjara jadi perdana menteri kan Nabi Yusuf. Coba kalau Nabi Yusuf menyerah, sudahlah saya pada hidupnya susah gitu ya, Nabi Yusuf kabur gitu, mau menyerah kan, tidak mau berjuang, tidak mau, mungkin Nabi Yusuf tidak akan menikmati hasil yang Allah Allah takdirkan untuk Nabi Yusuf gitu. Ketika Nabi Yusuf terus berjuang, terus bertahan, menerima takdir kodar dari Allah, akhirnya di masa hidupnya, di akhir hidupnya, beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sampai akhirnya kakak-kakaknya yang dulu menghinanya, memulinya, merendahkannya, kan akhirnya jadi tunduk sama Nabi Yusuf itu. Jadi ibu-ibu pun kalau sekarang sedang memiliki masalah yang berat, dan tidak ada manusia yang tidak ada ujian gitu, pasti sekarang sedang mendapatkan takdir buruk dari Allah. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Kita diperintahkan oleh Allah hanya cukup untuk bersabar, bukan untuk menyelesaikan masalah. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi bagi orang yang beriman, ketika mendapat masalah kita bersabar. Ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur. Cuma itu tugas orang yang beriman. Jadi ibu jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Ketika punya masalah besar, serahkan pada yang memberi masalah. Dan kita siapa aku? Gak bisa apa-apa, gak bisa menyelesaikan masalah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah yang kita miliki gitu. Jadi yakinkan dalam hati bahwa apapun yang Allah takdirkan itu pasti baik. Jadi ibu-ibu bersabar, ya mas saya sama ibu-ibu ya, kalau abi sami gitu ya. Saya berdiri duduk di sini di depan bukan berarti saya lebih cinta dari ibu-ibu, tapi kita sama-sama belajar. Mungkin saya belajar dari semalam.
sekarang saya berikan apa yang saya pelajari tadi malam dan sebelum-sebelumnya. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama kuatkan hati kita itu, saling menguatkan, karena alhamdulillah kita ada di jalurnya yang bergerak di bidang dakwah yang tujuan akhirnya adalah mencari ridho Allah. Bayangkan kalau kita hanya kumpul-kumpul arisan tanpa ada ingat Allah, coba bagaimana punya. Sedangkan jalan akhir kita adalah ingin berada di sisi Allah, di tempat terbaik yang Allah punya, gitu ya. Bagaimana kita mau ada di tempat terbaik kalau kita sendiri tidak menyiapkan diri untuk berada di posisi terbaik, gitu ya. Kalau kita leha-leha di dunia kan gitu, terus mengejar dunia tanpa mengejar akhirat, gitu. Apa yang kita dapat? Dunia mampu hanya sementara. Saur Ibnu Umar, barang siapa yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak akan diterima infak nanti. Jadi kalau kita jor-joran berbuat baiknya, ngomong masuk media sosial, orang saya ngawur angkos gitu, tapi niatnya bukan karena Allah, ya lupa, gitu. Tidak akan jadi apa-apa buat kita di dunia akhir. Karena kan kita harus orang cerdas itu yang mempersiapkan hidup setelah mati, bukan mempersiapkan hidup sekarang. Sudah sekarang mah tinggal dijalani apa yang sudah Allah takdirkan. Tapi kan kita harus mencari bekal untuk nanti setelah kita dihidupkan setelah mati. Kita harus punya bekal, apa bekal yang kita punya gitu. Ibu-ibu kita di depan dicabut, akhirnya yang mana tuh Allah terus jadi bekal kamu. Ya Allah. So, Masya Allah, alhamdulillah kemudian menuju dicabut ke Allah dalam keadaan yang mudah-mudahan Rasulullah alhamdulillah, dan harus kesadanya pentingnya perjuangannya, pengorbanannya sungguh luar biasa gitu. Dan kita sudah pakai dia ada di angkat ini terus jadi Allah di akhir siap ya Allah gitu, masih seekene kiranya masih seekene leha-leha gitu, pada sholat ogenya suka ada rasa capek gitu ya, beri bariran gitu ya, karena itu memaksakan diri pamit ke emot karena hari akhir tidak ada sholat akhir gitu ya. Dan manusia punya pasti semua juga merasakan hal yang sama. Tapi alhamdulillah ketika ada di istri kumpulan dalam besar oleh Allah itu punya, alhamdulillah setiap ketemu selalu diingatkan, selalu mendapat pelajaran gitu ya, untuk selalu menjadi lebih baik, untuk selalu menjadi pribadi yang Allah inginkan gitu. Gitu ya Bu ya, kita harus seperti Nabi Yusuf, jangan pernah berhenti untuk berjuang dan ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan kita, karena ini pasti yang terbaik gitu. Buat kami abi gaduh kurang kali tapi abi terbiasa nolehkeun, terbiasa ngadidik, terbiasa nyakorakeun gitu ya. Tapi alhamdulillah berarti Allah teh masih nyaah ka abi teh gitu. Ketika saya ditakdirkan tidak punya anak, berarti itu yang terbaik. Sampai akhirnya nyari udah berarti TA beli badan nikah diri gitu ya, diri koyong gaduh kurang kali gitu. Mangga cek gitu ya. Saya tidak mau mengurangi kebahagiaan seseorang itu karena kekurangan saya gitu. Tapi jawabannya berlanjut juga cekap. Biar supaya kurang jika bobogohan ini kan
alhamdulillahnya kamu tengah kos bobogohan gitunya taaruf sasi September Februari terus nikah gitunya jadi dalami gitu nya geus bulan bobogohan teras dengan gitunya ya dipasihannya arenya tapi hoyong teh ceritanya gaduh urang nya ari nah kata kecil macam hoyong tapi dah pasti itu yang terbaik dipasihan alhamdulillah itu dipasihan ya alhamdulillah karena pasti ini teh yang terbaik saurpun lanjutkan dan kita keacara terus kami gaduh urang itu jadi bapak yang baik dan sisanya punya yang mendidik urang itu bukan hal yang mudah gitu apalagi Indonesia itu mendapat predikat fatherless country negara tanpa ayah. Jadi banyak ayah-ayah teh yang jika ATM ngumpul ayeuna nama giliran periode atos beun apa-apa tapi tidak pernah hadir. Sok ibu-ibunya nak lapor pusaka ibunya. Aya acara di sekolah saha ibunya. Bapak-bapak nama bapak sakit ibu gitu. Nah kita harus hati-hati ibu. Banyak sekarang LGBT kasus LGBT itu banyak karena hilangnya sosok ayah. Jadi ke ayah-ayah di bumi teh membuat anak laki-laki kehilangan anak. Karena kan di sekolah tidak ada pelajaran jadi bapak yang baik seperti apa, jadi ayah yang baik seperti apa, tidak ada. Anak hanya meniru orang tuanya. Ketika ayah tidak hadir di rumah, maka anak laki-laki kehilangan karena makanya sebenarnya anak laki-laki yang pengen jadi perempuan lebih banyak daripada perempuan yang jadi laki-laki. Alhamdulillah ini mudah-mudahan dikasih terima ke ayah ini mudah-mudahan orang putra-putra ulama ditebihkan dari hal-hal yang seperti itu. Ayah nanti sudah merajalela dulu LGBT bahkan didukung oleh negara-negara besar gitu kemarin negara ini mana yang sudah sampai bola dunia tapi bilang dulu nanti negara sampai di pertandingan bola pun harus melibatkan bendera pelangi itu saking karena mereka mendukung LGBT. Alhamdulillah ini dan mudah-mudahan Allah tidak menakdirkan anak dan keturunan kita kepada hal yang melanggar syariat yang Allah tentukan itu. Alhamdulillah dan itu kami kurang sederhana itu kan ya siap-siap karena itu tidak ada obatnya. LGBT itu tidak ada obatnya. Tunggu aja azab dari Allah. Siapa tahu pas zaman dulu itu dibinasakan oleh Allah. Jadi ibu hati-hati aja namanya. Jangan sampai ibu-ibu teh bangga ketika anak-anak bisa joget, TikTok gitunya. Hati-hati itu teh sungguh pamugenya itu teh awal diri tumbuhnya itu dari ketika ibu membiarkan anak ibu suka joget-joget dan saya punya teman bu. Tapi kalau umur 2 tahun gimana? Punya umur 2 tahun sok joget-joget. Umur 2 tahun. Umur 2 tahunnya saya nama bu nya sekali 2 tahun tinggalin wajaran maksudnya jogetnya wajar dan angkat laki-laki gitu joget-jogetnya kayak perempuan gitu bu. Nah itu yang harus hati-hati gitu. Saya punya teman bu masih secara kita laki-laki beliau dandanannya Mayu metropolis tahun laki-laki metropolis jadi acu teh kedah kecil di umur di kanan rambut kedah nonton di minyakan dunia apa nama klinis lah rambut kedah teh rambut kedah teh rambut di bersih ya rapi jadinya mending maskulin
dan beliau menikah, tapi menikahnya hanya dijadikan kebetulan istrinya teman saya karena sama-sama di komuni Persis, istrinya di komuni Persis, suaminya aktivis masjid, masuk Persis juga, ujung lagi dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Awal-awal masih ibu Wigena, masih kepemimpinan ibu Wigena. Bagaimana jika kami berpenampilan? Saya tidak menyangka bahwa teman saya itu LGBT. Saya menyatakan padahal sering ceramah, sering kajian, status sebagai soleh gitulah, tidak menggambarkan status yang gimana. Ketahuan setelah dia punya utang kememan, padahal orangnya biasa aja, orangnya masih ngontrak, tapi punya utang banyak. Ternyata beliau itu suka sesama jenis. Jadi sok jajannya ke anak laki-laki yang ya gitulah, kalau sandal mengata di pasar baru. Jadi sering itu mungkin sering jajan laki-laki. Dan ternyata setelah diselidiki kan dia kenapa anak utama seluruh kita pemanggilan ya. Dari terus kenapa bisa seperti itu awalnya karena dari kecil suka dikasih boneka sama ibu. Jadi anak laki-laki tapi dikasih mainannya boneka karena ibunya pengen dulu punya anak perempuan. Jadi harus terimanya takdir kalau kita punya anak laki-laki, ya posisikan dia sebagai laki. Kalau kita punya anak perempuan, posisikan dia itu sebagai anak perempuan. Atau kegedean dia misalkannya pamper di rumah gitu kan. Karena dia bibit awal gitu dan lucu jangan jadinya. Padahal itu dia bisa merusak identitas anaknya. Jadi anak kecil makan bermain itu belajar. Jangan disangka kalau kita bercanda kita main-main buat itu teh belajar anak-anak ketika kita main-main gitu. Jadi kalau mendidik anak itu harus posisikan dia karena sekarang banyak yang punya. Terus kalau misalkan ada yang di rumahnya teh ibunya lebih berkuasa daripada saya, ada yang punya suami yang bekerja, ibunya bekerja, terus si ibunya teh punya kuasa di rumahnya teh karena merasa dia yang mencari nafkah. Nah itu juga harus hati-hati ibu. Nanti anak bingung. Nah, oh jadi ibu teh kayak gitu ya? Oh jadi bapaknya kayak gitu. Nanti anak ketika menikah akan menjadi seperti apa yang dilakukan ayahnya. Si ayah nanti kerja, jadi abu ayahnya sudah harus kerja, misal gitu ya. Nah tetap ibu teh harus memposisikan meskipun ibu punya penghasilan lebih dari suami, tetap harus memposisikan bahwa ibu adalah makmum. Jadi ya, takdir ibu adalah menjadi makmum suami ibu. Jangan sampai jalan surga kita makan cuma satu ya bu. Jalan kita taat kepada melakukan sholat 5 waktu dan taat kepada suami ibu pada diri. Jalan surga ada mana? Itu. Jadi jangan sampai kita merendahkan harga derajat suami kita. Karena buat suami gengsi itu nomor 1. Jangan sampai merendahkan atau memarahi suami ibu di depan anak-anak. Meskipun ibu gegel, kesal gitu ya, jangan menunjukkan kemarahan ibu kekesalan ibu di depan anak-anak. Karena itu akan berdampak negatif buat anak kita gitu. Bahwa rumah tangga ini banyak kan sekarang yang gak mau menikah, gadis-gadis yang gak mau menikah, yang pengen gak punya anak karena merasa
Ya punya. Yang sudah menikah adalah gerbang kebahagiaan. Padahal itu gerbang mulai ujian ya punya nikah buat perempuan mah. Subhanallah ya Allah, itu menikah itu ibadah terlama, terpanjang, tersusah, gitu. terpahit termanis bu, kayak manis manisnya, cuma tidak seperti Cinderella tos nikahnya langsung bahagia, ujiannya terbanyak. kita mah gerbang ujian selanjutnya, setelah menikah tidak akan Allah mudahkan, tapi akan Allah uji. Ketika kita saling mencintai antara suami istri pun pasti diuji kan? Benar kan karena Allah saling mencintai. Kalau bukan karena Allah kan akan sia-sia, tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Itu ya dari cerita Nabi Yusuf, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan satu lagi teladan kita yang Rasulullah SAW juga kan sama ya, beliau juga ujiannya luar biasa. Padahal beliau Rasulullah ibunya tidak Allah berikan karpet merah buat Rasulullah, sama aja seperti kita. Malah ujian Rasulullah lebih berat. Kita mah sekarang dakwah terus mengadang dulu mah Rasulullah kan luar biasa susahnya dalam berdakwah sampai dilempari kotoran gitu, diludahi gitu. Kurang aja teh aya kan anu diludahan gitu nya, anu ngalemparan kotoran gitu. Kita mah alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk berjihad dan berjihadnya menggoda setan yang selalu menghalangi kita untuk berjihad. Rasulullah pun kan ditinggal meninggal istrinya itu ya, setelah meninggal istrinya pamannya gitu ya. Itu juga tahun kesedihan buat Rasulullah. Tapi tidak lama setelah itu Allah berikan keindahan buat Rasulullah, yaitu Isra Mi'raj. Setelah Rasul bersedih, Allah berikan kemudahan meskipun berat, tapi insya Allah akhirnya tetap akan indah. Jadi jangan pernah ya boleh bu sedihnya, jangan sampai dan terlalu sedih kita menahan nangis apa manusiawi. Yang ada Allah juga menciptakan air mata pasti ada gunanya gitu. Justru Allah pengen kita lebih merendah diri, tidak sombong. Coba kalau doa semua Allah kabulkan, itu wah mah dipikirnya aku Allah semua doa dikabul, sombong kan gitu. Tapi Allah ingin ketika Allah menunda doa kita untuk tidak dikabul, biar kita lebih sabar, biar kita lebih rendah hati, yakin bahwa lebih kan nyung kena oge nya punya ka Allah ketika belum dikabul teh kan nyung kena oge dugi ka jungkir balik lah gitu nya. Abdi punya eta nuju dikabulkeun nya mundur yang 30 kan ketika meminta suami teh abdi punya sholat tahajud teu direm salah bisa sasi. Sareng ada waktu doa Nabi Nabi Robi Latadani pada wanita koyon warisin. Nah itu teh doa apa itunya Robi Latadani, ya Allah jangan biarkan aku sendiri karena Engkau maha pemberi waris. Terus dengan doanya alhamdulillah ku Allah teh dikabul gitu ya. Tapi kan itu setelah kita menolak dan meyakinkan bahwa saya butuh sama Allah, kita tidak punya kekuatan apa-apa kalau tanpa Allah gitu. Kalau bukan Allah yang menakdirkan gitu,
hari ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuasaan kita, tapi karena takdir Allah. Jadi ketika Allah menakdirkan buruk ataupun baik, lakukan seperti apa yang Allah inginkan. Tapi kalau kita diberi nikmat, kita bersyukur. Tapi ketika Allah memberi kesusahan, kita bersabar. Kadang melihat setelah perjalanan besar akan datang anugerah besar. Setelah air mata ada senyum yang Allah biarkan. Jadi yakin dalam hati bahwa pasti ada hikmahnya. Pasti Allah menakdirkan ini. Allah ingin sayang sama kita, ingin kita menjadi lebih kuat, ingin kita menjadi lebih sabar. Intinya Bu ya. Jadi ibu ke pamigaduh tetangga misalkan pemculik namanya orang nangwe doakan Allah. Ya Allah, terima kasih sudah menakdirkan itu menjadi wasilah saya untuk bersabar gitu ya. Jadi ibu bersabar, ayah menyinyir, ayah menculik, kak ibu, kadang dibalas ayah, yakin Allah akan membalas setiap perbuatan dia. Kalau itu kebaikan, Allah akan membalas kebaikan itu. Kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, Allah akan membalas kebaikan itu untuk kita. Ya. Dan begitu pun keburukan, ketika kita melakukan keburukan kepada orang lain, Allah akan membalas itu juga kepada kita. Jadi ketika kita mau melakukan keburukan, harus ingat gitu. Nanti gimana kalau orang lain dan kalau kita berikhlas sama kita, kalau Allah menakdirkan itu kepada kita. Tapi kalau berbuat kebaikan, jadi harus banyak berbuat kebaikan agar Allah memberi kebaikan itu kepada kita. Kita makan manusia itu terbatas kemampuan, tapi kan Allah maha kuasa dan kebaikan yang kita lakukan akan Allah balas dengan berlipat-lipat. Hanya misalnya orang lipat 1.000 kan Allah dibayar ke 1.000 itu berlipat-lipat, tapi tidak langsung uang, misalkan dengan kesehatan, dengan rezeki berkumpul dengan orang-orang soleh, sesuatu biasa kumpul dengan orang-orang yang soleh, karena kesolehan tidak bisa diajarkan. Jadi artinya biasa ibu-ibu yang soleh dikit-dikit tidak bisa. Kesolehan harus ditularkan. Jadi ibu kami hoyong soleh kadang pemasan salah ini, tapi ibu kami hoyong salahnya telah berbeda dengan orang-orang yang sama. Jadi ibu ketika ibu ingin soleh berkumpulan dengan orang-orang soleh, hadilah di masjid taklim kan bentennya punya kawan apa sama melihat orang lebih banyak income-nya, kita pengen lebih besar kan? Irinya kepada irian kebaikan itu, bukan irian keburukan. Dan kami di Ansar misalkan itu dengan ibu-ibu kantongan saya mernawan gitu. Nah kan orang termotivasinya untuk lebih memperkaya diri ya. Tapi kalau di pengajian justru membuat kita semakin ingin lebih baik, ingin lebih soleh, tidak menjadi lebih tenang saleh gitu. Jadi ridho itu bukan pasrah ya, bukan tidak hanya pasrah dan Allah kita dibenci atau gitu misalkan, tapi ridho itu menerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita dan melakukan yang terbaik. Jadi kita harus usaha dulu, usaha yang terbaik. Misalkan kita yang dulu kalau usaha sudah mati-matian berjuang, tapi hasilnya itu kan berarti sudah takdir Allah. Tapi kalau ibu malas-malasan, terus ibu tuh koyong banget, di mana? Nah, di mana yang punya ini? Allah akan menakdirkan itu tidak gitu. Jadi kita harus sudah melakukan yang terbaik dulu, karena kita juga akan mendapat imbalan dari apa yang kita amalkan. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, pasrah ke Allah,
ridho dengan apa yang Allah takdirkan, insya Allah apa yang Allah takdirkan untuk kita itu pasti yang terbaik. Nah, itulah bukti Allah tahu yang terbaik untuk kita, bahwa sebelum kita tahu apa yang terbaik. Jadi Allah mampu satu acara kurang butuh, Allah terserah kebutuhan kita apa. Jadi yakinlah, yakinkan dalam hati, oh ya Allah, ya ini yang terbaik buat saya, pasti ada hikmahnya. Tolong tunjukkan hikmah yang kau berikan gitu ya, terhadap takdir yang telah kau berikan kepada saya. Jadi mulai hari ini kalau doa ibu belum terkabul, jangan kecewa. Mungkin Allah sedang bilang sabar dulu ya, aku sedang menyiapkan yang lebih baik. Seperti ibu kan, kamu barangkali kami itu semua apa keinginan barangkali itu pasti hari ini. Misalkan barangkali koyong besok kira-kira ibu dipastikan mau apa? Karena belum saatnya anak butuh memegang pisau. Itu Allah bagi kami orang doa, ya Allah itu. Tapi Allah belum takdirkan, ya berarti belum saatnya kita untuk melakukan hal itu, atau belum saatnya kita untuk menerima takdir itu. Kadang Allah tidak mengubah kalau kita sudah berdoa. Kadang Allah pun sedang mengubah keadaan kita tetap baik gitu ya. Tapi Allah sedang mengubah hati kita, biar sabar, ikhlas, ridho gitu ya. Ketika Allah memberikan ujian yang berat untuk kita. Bu, takdir itu terang puzzle sekarang mungkin susu gambar saya terus tidak mau jantan kali jadinya. Nah, takdir itu sama seperti puzzle. Kalau kita sabar menyusunnya, insya Allah akan ada gambar indah yang kita lihat setelah kita bersabar menyusun puzzle itu. Jadi kita juga harus bersabar ketika menerima takdir yang Allah berikan. Maka jika hari ini langkah ibu-ibu terasa berat, doa terasa lambat, harapan seolah-olah sirna juga harapan, ucapkan dengan yakin dalam hati, ya Allah, aku percaya takdirmu pasti indah, meski jalannya tak mudah. Jadi yakinkan dalam hati, kuatkan diri ini untuk siap menerima takdir yang Allah berikan. Pantas ini 11 sudah dihibur dari nama gubernur 12. Pantas saat itu diabdi hapuskan di kalapakan walau aman disawah jadi kalau ada wasabirullah Allahu ya'budu bi aidina ila